Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fans Korintian Unjang dengan NIM 21040125140244 dari kelas C, Fakultas Teknik Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pandangan mengenai fenomena yang sering kita temui di sekitar kita, yaitu kesalahan ejaan bahasa Indonesia di ruang publik. Fenomena ini tampak sepele, tetapi sesungguhnya mencerminkan tingkat literasi dan penghargaan kita terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki aturan baku yang tertuang dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Aturan ini dibuat agar komunikasi tertulis menjadi jelas, seragam, dan mudah dipahami. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, kita seringkali menjumpai papan iklan, spanduk, baliho, bahkan dokumen resmi yang masih salah tulis. Contoh sederhana, kata praktis yang harusnya ditulis menggunakan huruf K menjadi ditulis praktis menggunakan G. Kata gratis harusnya ditulis tanpa ada huruf E, tetapi biasanya ditulis dengan kata gratis ada E-nya. Atau penulisan huruf kapital yang tidak sesuai. Misalnya, selamat datang di kota Semarang. Padahal yang seharusnya selamat datang di kota Semarang. Awalannya harusnya tetap kapital. Lanjut, kesalahan ini bukan hanya terjadi di pedagang kecil, tetapi juga di instansi resmi. Fenomena ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap ejaan masih rendah. Padahal, ejaan adalah wajah bahasa. Jika wajah bahasa kita berantakan, maka citra bangsa pun ikut terpengaruh. Mengapa kesalahan ejaan di ruang publik bisa terjadi? Yang pertama, kurangnya literasi masyarakat. Banyak orang belum terbiasa membaca atau menulis sesuai kaidah PUEBI. Kedua, kurangnya pengawasan. Papan iklan atau dokumen publik sering dibuat tanpa pemeriksaan bahasa oleh pihak berkompeten. Yang ketiga, pengaruh bahasa lisan. Orang menulis sesuai cara mereka mengucapkan, sehingga terjadi penyimpangan dari bentuk baku. Yang keempat, kurangnya rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Sebagian orang menganggap bahasa Indonesia tidak perlu diperhatikan secara serius, berbeda dengan bahasa asing yang dianggap lebih prestisius. Dampaknya cukup serius. Kesalahan ejaan menurunkan kredibilitas lembaga atau individu yang menampilkan tulisan tersebut, menimbulkan kebingungan pembaca terutama jika makna berubah, dan mengurangi martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Sebagai mahasiswa, kita perlu menyadari bahwa bahasa adalah identitas. Kesalahan ejaan bukan sekedar salah huruf, tetapi juga menunjukkan bagaimana kita menghargai bahasa kita sendiri. Mari kita lihat beberapa contoh nyata kesalahan ejaan di ruang publik. Baik, yang pertama, spanduk promosi yang salah, yaitu praktis, dia menggunakan G. Dan yang benar yaitu praktis dan murah, praktisnya menggunakan K. Yang kedua, papan nama toko.
Yang salah itu gratis ongkir. Dia menggunakan E, tapi yang benar itu gratis ongkir tanpa E di antara G dan R. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital yang salah, yaitu selamat datang di kota Semarang. Yang benar yaitu selamat datang di kota Semarang. Yang berbeda yaitu selamat datang. Yang ini S-nya hanya S-nya yang menggunakan huruf kapital, sedangkan D-nya tidak menggunakan huruf kapital. Dan untuk kotanya juga, kotanya tidak menggunakan huruf kapital. Padahal harusnya menggunakan huruf kapital di awal. Dan yang ini adalah yang benar. Kita lanjut. Yang keempat, layanan masyarakat. Di iklan layanan masyarakat yang salah itu dilarang merokok di area umum. Yang benar itu dilarang merokok di area umum. Ya, seperti sebelumnya itu hampir sama. Selain itu, kita juga bisa melihat contoh nyata dari foto spanduk yang beredar di masyarakat. Misalnya, sebuah spanduk menuliskan kata fokus menggunakan P. Padahal yang dimaksud adalah fokus menggunakan F. Kesalahan ini jelas menunjukkan bagaimana penulisan sering mengikuti ucapan lisan tanpa memeriksa kaidah ejaan yang benar. Jika ditampilkan di ruang publik, pesan menjadi kurang kredibel dan mencerminkan rendahnya perhatian terhadap bahasa Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama, biasakan menulis sesuai kaidah PUEB dengan tugas, laporan, maupun komunikasi formal. Kedua, dorong instansi atau lembaga untuk melibatkan ahli bahasa dalam memeriksa dokumen publik. Yang ketiga, jadikan media sosial sebagai ruang edukasi. Kita bisa membuat konten sederhana yang mengingatkan masyarakat tentang penggunaan ejaan yang benar. Keempat, tanamkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Jika kita bangga, kita akan lebih teliti dan hati-hati dalam menulis. Dengan langkah-langkah ini, kesalahan ejaan di ruang publik bisa berkurang dan bahasa Indonesia akan semakin dihargai. Hadirin yang saya hormati, kesalahan ejaan di ruang publik bukan sekedar masalah teknis, melainkan cermin literasi bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga bahasa Indonesia dengan menulis sesuai kaidah. Karena bahasa adalah identitas kita dan kebanggaan kita. Sekian pandangan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.